Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Gak kerasa sebentar lagi kita menuju ke pelantikan Donald Trump ya untuk yang kedua kalinya menjadi presiden US. Tepatnya ini akan terjadi pada tanggal 20 Januari. Jadi ya tinggal 4 hari lagi nih ya. Banyak sekali yang berspekulasi di sosmed. Pasti ngedam, pasti ngepam, dan seterusnya. Pada hari ini kita akan coba bahas secara data, fakta, dan statistiknya. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, langsung aja kita masuk. Jadi seperti yang tadi gue sudah ngomong di depan, ini bukan yang pertama kali Trump dilantik menjadi presiden. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Di tanggal 20 Januari juga, tapi beda tahun. Yaitu terjadi di 2017. Ya, jadi gak kerasa nih, udah lumayan lama juga sebenarnya itu ya. 7 tahun lalu ya. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2017? Jawabannya adalah market nggak kemana-mana. Hanya koreksi tipis sebesar 0,62%. Walaupun in hindsight setelah itu ya market rally ya. Karena kebijakan Trump yang cenderung membuat ekonomi US meningkat. Begitu ya. Jadi ya itu datanya. Ya, di hari hanya 2017 itu cenderung nggak kemana-mana. Bang, apakah bakal sama? To be fair, berbeda kasusnya. Kenapa? Karena di zaman 2016, election 2016 ini, Donald Trump, atau bukan cuma Donald Trump, politik di US itu nggak peduli sama kripto. Itu nggak ada yang ngebahas kripto bahkan ya. Sekarang ya di cycle kita kali ini 2024-2025 ini ya, kemarin perdebatan antara calon presiden saja itu banyak bersinggungan dengan kripto. Begitu. Jadi dulu ini masih niche market, cuma orang-orang tertentu aja yang tahu. Nah sekarang ini menjadi satu topik yang luar biasa. Begitu. Jadi ada perbedaan yang mendasar tentunya ya. Dan kalau kita mau ngomong efek langsung ke market pun lebih terlihat di masa ini ya. Kayak kita ambil contoh ya. Saat Donald Trump ditembak. Ini gila sih. Ini gue kadang-kadang suka kadang-kadang gue suka ngerasa wah gila. Gue hidup di masa dimana ada calon presiden mau dibunuh gitu ya, mau ditembak begitu. Nah ini terjadi di tanggal 13 Juli 2024. Dan kalau kita lihat di sini apa yang terjadi, market rally ya. Market rally saat Donald Trump ketembak dan ternyata selamat. Begitu. Jadi waktu ketembaknya mungkin waduh belum ini ya, sedikit deg-degan, tetapi ternyata dia nggak kenapa-napa ya, kena sih telinganya ya, sedikit bocak ya, sedikit hilang tuh dagingnya ya. Tapi setelah ternyata dia hidup dan sehat-sehat saja, yang terjadi apa? Market rally. Begitu. Jadi kalau gue perhatiin ada perbedaan dibandingkan dengan pemilu di sebelumnya ya, atau lebih tepatnya pelantikan sebelumnya ya. Di masa-masa dulu orang nggak terlalu peduli kripto secara politik dan korelasi si Trump terhadap kripto itu masih arguable. Tetapi di cycle ini kita dapat Trump ditembak dan ngefeknya ke market bullish. Begitu. Jadi secara nalurianya tentunya kita akan berpikir, wah udah nih pelantikan pasti ngepump. Nah tetapi seperti yang kita bisa lihat juga di sini, kita nggak bisa tutup mata dengan satu fenomena yang disebut sebagai buying the rumor and selling the news. Itu terjadi di masa-masa ini. ETF spot nih, ETF spot, wah hype di masa-masa ini nih. Nah, ETF spot tuh di sini nih, di daerah sebentar, ETF spot itu kita akan di chart dulu ya. Gue lebih hafal chart gue yang ini soalnya. Oke, di sini nih ya. Jadi ETF spot, wah hype naik dulu sebelum keluar ETF spotnya hype. Wah, waktu udah keluar, gue lupa di antara ini nih dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 12 Januari. Udah keluar, market malah sideways dan ujung-ujungnya ngedump. Begitu. Nah, ini seringkali disebut sebagai buying the rumor and selling the news. Begitu. Nah, Bang, kali ini gimana, Bang? Apakah kita ada potensi buying the rumor and selling the news? Ya, sebenarnya mulai ada nih, karena lu bisa lihat, ya ini walaupun bisa dibilang ke-trigger juga sama data US ya. Tetapi lu bisa lihat di sini dan lu nggak bisa pungkiri bahwa mulai terjadi rally. Begitu. Nah, kita lihat nih, semakin mendekat ke tanggal 20, apakah ada pump yang gak make sense nggak? Nah, kalau ada pump yang tidak natural, mirip-mirip seperti di zaman-zaman sini, ya, zaman-zaman waktu hype dari halving, hype dari ETF. Nah,
potensi terjadi buying the rumor and selling the news semakin besar. Jadi sekali lagi ciri-cirinya gini, ini kan countdown nih, tinggal 4 hari lagi. Nanti dalam 4 hari ini kalau tiba-tiba ada pump yang gila, yang kayak tiba-tiba out of nowhere, secara TA nggak terlalu bisa dijelaskan, lalu juga secara fundamental nggak bisa dijelaskan. Nah, itu adalah pertanda yang sangat sering kali terjadi kalau ada buying the rumor and selling the news. Begitu ya. Bang, gitu ya bang ya? Oke, kalau gitu caranya bang, solusinya gimana? Suka nggak suka, solusi paling gampang tuh apa? Ya di DCA, dicicil. Begitu. Ya ini gue tahu mungkin buat lo yang sudah sering nonton DCWT, iya tahu nih solusinya pasti DCA. Tapi faktanya memang seperti itu. Itu kayak gue sudah dapat berapa kali testimoni dari wah bang mantap bang. Untung lu ngubah cara gue berpikir mengenai trading. DCA aja turun senyum, naik senyum. Kemarin udah ada yang report, bang dapat 89.800 nih. Ya bagus. Itu artinya lu disiplin dan terus konsisten melakukan DCA. Nah buat lo yang sudah beli di sini, senyum kan? Oh ya senyum dong. Iyalah, senyum. Lihat berapa persen profitnya. Persen udah sekitar 11% kalau kita bulatkan. Ya. Nah itu semua terjadi kalau mau konsisten dan tidak tebak-tebakan di mana bottomnya. Last bottom, ujung-ujung bikin bottom. Gitu ya. Nah, jadi itu kuncinya. DCA. Nah pertanyaannya DCA di mana? Lo boleh pertimbangkan untuk melakukan DCA di Bybit. Kenapa di Bybit? Karena di Bybit, seperti yang kita bisa lihat di sini, banyak sekali event-event yang kayaknya nggak pernah ada habisnya, begitu ya. Ada kompetisi, prize pool juga nggak main-main. Kayak ini contohnya nih, si Signal Plus Competition sampai 1,6 miliar. Welcome bonus juga nggak main-main, 5.000 USD. Nah, tetapi mungkin yang nggak kalah keren dari Bybit adalah mereka ini selalu ya melihat apa project yang sedang booming, begitu. Salah satunya adalah Ethereum Labs ya. Jadi Ethereum Labs ini adalah bisa dibilang salah satu, sebenarnya bukan cuma stable coins ya, tetapi sekarang lagi paling hype itu si USDE mereka ya. Dimana sekarang dia loncat menjadi ranking ketiga untuk stable coin yang base-nya USD. Begitu ya. Sebelumnya kan DAI nih, DAI terus ya. Sekarang baru saja terkalahkan oleh Ethereum USDE. Begitu. Secara market cap mencapai di 5 miliar ya. Nah, jadi ini cukup hype dan ya kenapa banyak yang suka? Karena kita bisa lihat di sini APR-nya mencapai 29%. Biasanya lu harus ada setup tertentu lah di app mereka dan lain-lain ya. Dan yang keren juga untuk si Ethena ini sendiri, USD-nya itu mereka sedang pengen ada integrasi juga dengan Apple Pay. Di Indo mungkin Apple Pay masih belum terlalu besar, tapi in the US Apple Pay is really really big ya. Nyari semua orang bayar tuh pakai Apple Pay. Begitu. Jadi nggak main-main. Nah, buat elu yang mungkin pemegang USDE ya, tapi misalkan ribet kalau pengen dapat si dapat si APR-nya, nah lu boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena mereka langsung terintegrasi. Begitu. Ini saking masih barunya newsnya sampai gua baru dapat bannernya langsung dari orang Bybitnya. Kenapa? Karena belum sampai masuk ke official website mereka gitu. Jadi ya siap-siap nih bagi lu para pemegang USDE boleh pertimbangkan untuk taruh di Bybit. Kenapa? Karena ini sistemnya bukan di lock ya. Nggak ada di lock up, bukan staking juga. Jadi tinggal lu hold di account lu and then simply earn. As simple as that. Ya, jadi bagi lu yang memang para holder USDE boleh pertimbangkan untuk taruh di Bybit. Begitu ya. Nah ini ya si Ethena ini bisa dibilang lagi benar-benar ini ya, lagi cukup nge-hype ya. Di 2025 ini lumayan banyak yang tertarik karena si USDE-nya. Dan kalau mau dibilang secara growth-nya pun di 2024 luar biasa, seingat gue tuh peningkatan sampai 80% something lah untuk on-chain USD asset mereka. Begitu ya. Nah, apakah ini akan makin banyak yang pakai atau enggak ya ke depannya? Mungkin kalau dengan dengan yield sebesar ini yes ya. Nah, tapi menurut gua ya maybe at some point nanti akan pelan-pelan turun. Tapi lagi-lagi sekarang mumpung lagi masih besar ya, kalau buat lo yang tertarik silahkan bisa hold si USD-nya karena nggak main-main ya, bisa sampai up to 29% begitu ya. Nah, sekali lagi itu lo bisa pakai Bybit ya sebagai kayak kesan jadi wallet lo untuk bisa mendapatkan yield dari si USDE lo. Karena sekali lagi ini tidak ada lock, tidak ada staking, semuanya tinggal lo taruh aja di wallet lo and then langsung ngasilin bunga lagi gitu ya. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Kita bisa trading spot, itu udah jelas ya. Dan yang gue suka juga di sini ada namanya one click buy. Ini cocok banget buat para newbies yang mungkin masih aduh bang, gue nggak ngerti bang, gue cuma pengen DCA murni bang, boleh nggak bang? Bisa ya. Nah misalkan gini, lo pengen, wah gue pengen 100.000 deh bang per berapa misalkan, misalkan per berapa?
2 minggu gitu ya. Nah, lu tinggal pilih apa akunnya, bukan akun. Lu pilih apa si koinnya, misalkan Bitcoin ya. Nah, setelah itu tinggal payment methodnya. Ini very flexible. Ada bank transfer, di sini ada OCBC, ada Permata ya. Dan apa namanya ya bisa dibilang very flexible. Lu mau pakai card pun bisa begitu. Jadi buat para newbies cenderung mudah begitu ya. Dan ya tentunya setelah sudah akumulasi jangan lupa juga lo di sini ada bagian earn. Nah, di earn sini pun lo bisa mendapatkan yield dari aset yang sudah lo beli, aset kripto yang sudah lo beli. Begitu. Ada banyak di sini ya, ada BTC, lalu juga di sini ada ETH, USDT, USDC, begitu dan banyak lagi gitu. Jadi buat lo yang tertarik ya bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena sekali lagi eventnya tuh kayak nggak ada habisnya ya. Dan yang gue suka lagi adalah mereka itu selalu memperhatikan project-project baru yang punya potensi dan yang hype-nya besar. Jadi ya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan ya pesaingnya lah yang nomor 1 lo tahu siapa ya. Kadang-kadang lebih lama. Di Bybit tuh lebih cepat apa-apa gitu ya. Mungkin itu ya kerennya dari kalau lagi ngejar nomor 1 tuh biasanya lebih semuanya tuh lebih apa ya, lebih cepat, lebih murah dan lain-lain. Gitu. Jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link refleksi di bawah karena lo akan secara langsung membantu perkembangan dari TCI ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bybit ya. Dan selanjutnya sih kita baik lagi, gue nggak akan pernah bosan lebih tepatnya, tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa kita janganlah berusaha untuk kasarnya pengen kaya dalam sehari begitu karena hype dari 20 Januari ini adalah ya mau lu bearish mau lu bullish adalah lu pengen kesannya buka satu posisi and then wah jackpot dapat duit gede. Hati-hati, itu mentalitas yang nggak beda jauh dibandingkan dengan lu judi bola gitu ya. Tinggal pilih tim mana gitu ya, terus nanti bisa tahu akhirnya menang atau nggak gitu. Ya nggak beda jauh dengan itu ya. Ya makanya sekali lagi kalau gue sangat menyarankan justru lu pakai momentum hype ini tuh untuk lu akumulasi begitu ya. Ya tanya aja sama orang-orang yang kemarin di CA, seneng nggak? Ya seneng begitu ya. Jadi ya buat lo yang mungkin aduh kemarin sayangnya bang gua ngedukun nih mikir bakal sampai sini sampai situ ya taunya nggak kena ya jadikan pelajaran begitu ya, jadikan pelajaran bahwa market ini bukanlah punya bapak moyang kita begitu, kita nggak bisa nyuruh dia kemana. Jadi saat dia koreksi ke support tertentu ya belilah begitulah ya, di CA aja gitu, dicicil aja gitu. Kalau sampai nanti dia waktunya udah naik ya lo senyum begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.